Assalamualaikum, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, amin, tetap semangat ya. Kali ini, Mamplas Movie akan mengulas alur cerita film Baby Driver. Film ini menceritakan seorang anak muda yang mempunyai keahlian menyupir di atas rata-rata. Namun sayang, dia memiliki banyak hutang. Dan untuk membayar hutangnya, mengharuskannya mengikuti perintah yang si pemberi hutang, yaitu Doc, di mana Baby diharuskan menjadi supir untuk sebuah aksi perampokan. Bagaimana kisah si Baby ini? Langsung saja kita saksikan filmnya. Ini dia Baby Driver. Yo, I got no help. Not a chauffeur. Noted. Film ini yang dibintangi oleh Angel Elgort sebagai Baby berawal saat Baby ikut dalam sebuah aksi perampokan, di mana ia ditugaskan untuk menjadi seorang supir dalam aksi perampokan tersebut. Si Baby yang selalu mendengarkan musik dalam setiap kegiatannya, di mana itu membuat dia menjadi lebih semangat dan lebih konsentrasi karena tidak perlu mendengarkan omongan orang lain. Perampokan pun berjalan dengan lancar, dan mereka berhasil merampok bank tersebut tanpa perlawanan. Setelah berhasil merampok bank, mereka pun kembali ke dalam mobil, dan si Baby mulai menjalankan tugasnya. Di sini aksinya. Aksi perampokan itu pun diketahui oleh polisi, dan polisi pun mulai mengejar mereka. Dan tugas Baby selanjutnya adalah meloloskan mereka dari kejaran polisi. Polisi pun dibuat kalang kabut atas aksi si Baby dalam mengendarai mobil. Bahkan, Baby berhasil lolos dari pantauan helikopter yang tepat berada di atas mereka. Mereka pun akhirnya lepas dari kejaran polisi dan mengganti mobil mereka untuk mengelabui polisi. Aksi perampokan pun selesai. Baby pun pergi membeli kopi untuk rekan-rekannya. Ini supir apa pembantu? Dia pun menghindari polisi, takut-takut jika dia dikenali wajahnya oleh polisi. Setibanya di tempat lokasi pertemuan, ada seseorang yang bernama Griff yang bertanya kepada Doc. Ternyata, Doc ini adalah orang yang merancang perampokan tersebut dan sedang membagikan hasil dari perampokan tadi. Griff pun bertanya kepada Doc, apakah si Baby ini anak yang terbelakang? Namun Doc menjawab, apakah ia lambat? Jika tidak, berarti dia tidak terbelakang. Karena Baby tidak pernah berbicara dan selalu mendengarkan musiknya. Kemudian Griff pun mendekati Baby dan bertanya apa yang sedang dilakukan si Baby. Namun, Baby dibela oleh Doc dan teman-temannya karena dia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka pun akhirnya berpisah dan turun di parkiran masing-masing. Setibanya Baby dan Doc di tempat parkiran, Doc memberikan hasil upah kerjanya namun hanya $10 dari semua jatah yang harusnya dia dapatkan. Karena untuk membayar hutangnya kepada Doc dan satu aksi kejahatannya lagi, maka semua hutangnya dia akan lunas. Baby yang hidup dengan seorang laki-laki tua yang bisu dan tuli bernama Joe menjalani hari-hari untuk merawat orang tua tersebut. Dan Baby selalu menyimpan hasil uang dari kerjaannya sebagai perampok di bawah lantai rumah yang terbuat dari kayu. Orang tua itu tahu kalau Baby adalah orang yang ikut dalam perampokan tersebut. Baby pun memberitahu jika ia terpaksa melakukan perampokan itu untuk membayar hutang-hutangnya. Namun si lelaki tua tersebut tidak ingin Baby masuk ke dalam dunia hitam itu. Ternyata, selain jago dalam menyetir, Baby juga mahir dalam memixer lagu, dan dia selalu merekam setiap aktivitasnya dan dibuatkan lagu. Saat dia menaruh hasil rekamannya di folder kaset, Baby melihat kaset hasil rekaman sang ibu, dan si Baby kembali teringat tragedi yang menimpa dia dan kedua orang tuanya. Baby pun melihat iPod yang diberikan oleh orang tuanya. Saat Baby hangout untuk minum kopi di tempat langganannya, ia pun melihat koran yang bertuliskan tentang perampokan yang sering terjadi di kota tersebut. Baby pun berusaha untuk memikirkannya, namun pada saat yang bersamaan datang pegawai kafe yang berjalan sambil bernyanyi. Dengan sigap, si Baby merekam suara pegawai tersebut. Karena tertarik dengan lagu
yang dinyanyikan oleh sang pegawai yang selalu menyebut-nyebut namanya. Saat dia mendengarkan hasil rekaman tersebut, ternyata si pegawai tersebut menghampiri dan menanyakan pesanannya dan bertanya kepada Baby, apakah kamu merekam pembicaraan kita? Karena pegawai tersebut melihat Baby sedang memegang recorder. Dikira marah, ternyata si pegawai itu malah tertarik dan merekam suaranya sendiri. Kemudian mereka mulai akrab dan saling bertanya tentang kegiatan dan pekerjaan mereka. Ketika pegawai kafe itu pergi, Baby pun bertanya judul lagu yang baru saja ia nyanyikan. Dan Baby pun langsung segera mencari lagu tersebut dan mendengarkan bersama laki tua yang ia rawat. I love to call you baby, to call me baby. Wrong things right. Ketika ia sedang asik mendengarkan lagu, ia mendapat panggilan dari Doc untuk melakukan aksi perampokan kembali. Setibanya di tempat pertemuan, Doc memperkenalkan anggotanya, dan anggotanya berbeda di setiap kali aksi perampokan. Namun, anggota barunya yang bernama Bud tidak yakin dengan kemampuan yang dipunyai Baby. Namun, dia sudah tahu dari Doc kalau dia selalu mendengarkan musik dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan saat melakukan aksi perampokan, dia pun bertanya kepada Doc, sudah berapa kali si Baby ini ikut perampokan? Kid, he's still got a hum on the drum. Plays music to drown it out. So, Doc, how many jobs done with You never heard of the Spirit of 85? the Joyrider? Yeah, left him in the dust every time. That was our boy there. Bahkan saat Doc sedang menjelaskan tentang rencana perampokan yang akan dilakukan besok, si Baby ini hanya mendengarkan musik di iPod-nya dan si Bud pun bertanya pada si Doc jika si Baby tidak mengetahui tentang rencana besok. Bahkan dia pun tidak mendengarkan semua rencana yang Doc terangkan. Namun si Baby melakukan hal yang menakjubkan. Dia menjelaskan dengan lengkap apa yang akan dilakukan besok dengan jelas. I got a question, Doc. He ain't even listening. Baby? Target is an armored truck at Perimeter Trust in Dunwoody, 10 a.m. sharp. Wait, so we should be able to hit the ramp within 60 seconds of getting out. We also have a diversion crew. Mask, but don't all buy your mask at the same time. It looks suspicious. The switch car is racing to get a heist vehicle that stays something on the heavy side, in case we need it in the AM. Questions? Well, ain't y'all. Hari perampokan pun tiba. Saat tiba di lokasi perampokan, rombongan Baby sudah diawasi oleh seseorang. What's in there? Is that hard-earned paper? They snuck in when we were asleep last. Let's go get it back. What the fuck is this mask? Austin Powers. Doc said Michael Myers. Oh, you mean Jason? No! Dan ketika ingin menjalankan aksinya, Baby memberitahu untuk ikut instruksinya dan dengan disesuaikan lagu yang ia dengarkan. Namun saat akan kabur, dia dihadang oleh seorang polisi yang menyamar yang sedang berada di lokasi tersebut. Kejar-kejaran pun tak terelakkan. Polisi tersebut terus mengejar Baby dan teman-temannya. That's how you do, baby! Saat Bud ingin menembak polisi tersebut, Baby dengan cepat membelokkan mobilnya agar Bud tidak dapat menembak polisi itu. Dan akhirnya mereka lolos dari kejaran polisi itu dan mereka merampok mobil yang dikendarai oleh seorang ibu dan anaknya. Get the baby in the car! Get your damn late ass over here now! Get out. Stay down, stay down. Mereka pun akhirnya lolos dari kejaran polisi dan kembali ke tempat pertemuan. Bud yang sangat bangga namun kecewa karena Baby menghalanginya untuk menembak sang polisi tersebut dan mengingatkan Baby jangan pernah menggunakan perasaan jika sedang melakukan perampokan. No. You a good driver in this business. The moment you catch feelings. Seperti biasa, Baby memberikan kopi untuk kelompoknya. Kemudian Doc memberikan upah hasil tugasnya dan mengatakan jika hutangnya sudah lunas. Kemudian Baby diminta untuk melenyapkan mobil itu.
You're all paid. Oh. Yeah, well, Saat Baby menghancurkan mobil pesanan Doc, ia kembali teringat tentang masa lalunya bersama orang tuanya. Dan berencana untuk memulai hidup yang baru dan meninggalkan kejahatan yang selama ini dia jalani. Dia mulai dengan mendekati pegawai kopi di tempat biasa ia beli, mengajaknya jalan dan memberi tahunya jika Baby sudah melepaskan pekerjaannya. Lalu mereka saling berbicara tentang kehidupan masa lalu mereka. Mereka pergi ke laundry dan berencana untuk pergi bersama. Know what you want? Dengan hati yang senang, Baby pun memberitahu kepada lelaki tua yang dia rawat jika dia sudah bebas dan sudah melunasi semua hutangnya. Baby pun beralih kerja menjadi pengantar pizza. Karena mempunyai keahlian pengemudian di atas rata-rata, pelanggan pun puas dengan kinerja si Baby. Baby pun menjemput Deborah untuk jalan. Mereka makan malam dan saat makan malam Baby melihat Doc lalu Baby menghampirinya. Doc mengungkapkan bahwa ia ingin kembali mengajak Baby untuk melakukan aksi perampokan lagi. Namun Baby menolak dan Doc berharap Baby dapat memikirkannya kembali. Di saat mengantar Deborah pulang, Baby memberitahu jika Deborah adalah hal yang terbaik saat ini. Namun Baby khawatir jika dirinya bukanlah yang terbaik untuk Deborah. Baby pun mengindahkan permintaan Doc untuk ikut dalam perampokan kembali, walau hati kecilnya menolak. Persiapan untuk perampokan pun dimulai. Namun kali ini Baby yang diminta untuk mengecek lokasi dan mencatat apa saja yang ada di lokasi tersebut dan kegiatannya sebagai dasar untuk merancang perampokan yang akan dilakukan, yaitu sebuah kantor pos dan ditemani oleh keponakan Doc, yaitu Sam. Di dalam lokasi rencana perampokan yang ternyata Sam yang lebih pintar dan mengingat dan lebih tahu kondisi di lokasi rencana perampokan, dan ia bertemu dengan pegawai kantor pos yang baik hati. Pada malam harinya, Baby menelepon Deborah dan memberitahunya jika ia harus mengemudi lagi. Deborah yang senang, namun Baby menjelaskan jika itu bukan keinginannya, dan Baby pun memberitahu tentang rencana yang ia ingin lakukan bersama Deborah. With a plan we don't have. Di malam sebelum perampokan, seperti biasa, mereka berkumpul di tempat biasa. Namun kali ini perampokan beranggotakan Buddy, Darling, dan ditambah seorang Beth, dan si Doc mulai menjelaskan tentang rencana perampokan besok. Dimulai dengan membeli senjata dari seorang kenalan Doc. Recording this or something? It's just his music. Yeah, he's loony. He's just like his tunes. Voila! Welcome to La Chacatari. Namun Beth membunuh kenalan Doc itu. From the local smokehouse. You were all like, I just love smoking pigs. Done deal. Dumb son of a... Tequila. Pada saat perjalanan kembali ke base camp, Beth melihat kafe yang tempat Deborah kerja dan ingin mampir ke kafe tersebut. Namun Baby menolak dan Beth marah kepada Baby dan memaksa untuk mampir ke kafe tersebut. I don't wanna go in. Well, hello, baby. Deborah yang melihat Baby datang dengan senang, namun Baby berusaha untuk pura-pura tidak mengenalnya. Let me ask you something, Deborah. Baby, you know that bitch? No. Saat Baby dan teman-temannya pergi, Baby memberi secarik tisu dengan pesan di dalamnya untuk melakukan perjalanan jam 2 pagi. I'll make sure you get...
Setibanya di base camp, Doc curiga karena tidak ada kata-kata banana. Kata-kata itu diberikan oleh kenalan Doc jika berhasil bertemu saat transaksi senjata. Doc yang curiga mulai bertanya, dan Buds bilang jika mereka itu adalah polisi, dan mereka yang mulai penembakan. Doc yang memang mengetahui jika kenalannya itu adalah polisi, bertanya apakah benar jika kenalannya itu melakukan penembakan terlebih dahulu. Doc yang merasa sudah tidak aman ingin membatalkan rencana perampokan tersebut. Namun Buds meyakinkan Doc bahwa rencana besok tetap dijalankan sesuai dengan rencana. Namun Doc memberikan keputusan kepada Baby apakah tetap dijalankan atau tidak untuk rencana perampokan besok. Dan Baby pun menjawab untuk tetap menjalankan rencana perampokan itu. Voices, and the last time I checked, there's 4 in a car. Baby? Voted. We doing it. Let him speak. This thing or not? Do we do this thing or not? Do we do this thing or not? Baby yang berencana pergi jam 2 pagi dengan Deborah bersiap untuk pergi. Namun, rencana itu ketahuan oleh Buddy dan Buds. Kemudian Buds mendapatkan radio rekaman Baby dan bertanya untuk apa, dan menuduh Baby seorang polisi. Baby pun bilang bahwa itu untuk memixing sebuah lagu. Bess dan Buddy yang tidak percaya kemudian meminta Baby untuk menunjukkan hasil rekaman itu. It's just some kind of escape for you? Then go. What y'all doing in here? Baby, your call. Time to make a big boy decision. Do we do this thing or Song mixes. It's just something I do. That's why I'm fucking dumbasses. No, you don't. Joe? Where is he? What did you do to him? Oh, the cripple? Rekaman itu pun ditujukan ke Doc. Setelah mereka mendengarkan rekaman yang berisikan suara Doc dan suara musik yang lain, mereka kemudian mendengarkan rekaman dari Deborah. Darlene pun bilang kalau itu rekaman pegawai kafe, dan Buds bertanya kepada Baby mengapa Baby tidak mengenalnya, dan Doc berencana untuk mengganti Baby dengan orang lain sebagai pengemudi. Namun Baby menolak dan akan tetap ikut dalam perampokan tersebut. Deborah, isn't that the Would you say you didn't know her? Have you been talking to Deborah about us? I don't say nothing. Take this fool back to his shithole. I'll find another driver for tomorrow. Doc, I'm driving. Hari perampokan pun tiba. Baby menunggu di mobil. Buds, Buddy, dan Darling melaksanakan perampokan di kantor pos tersebut. so let's... Ketika Baby sedang menunggu di mobil, ada seorang pegawai kantor pos yang datang yang ia temui dengan Sam, dan Baby mengisyaratkan untuk tidak masuk ke kantor tersebut. Dan pegawai wanita itu pun memanggil petugas polisi yang berada di sekitaran kantor. Bess dan yang lainnya kembali dan melihat polisi yang menghampiri Baby. Lalu Bess menembak polisi tersebut. Kekacauan pun semakin menjadi ketika Baby tidak mau menjalankan mobilnya. Pertikaian pun terjadi. Bess yang kesal kemudian memukul Baby untuk memintanya menjalankan mobilnya. Baby yang ingin mengakhiri semuanya menabrakkan mobil ke truk yang penuh dengan bahan material bangunan dan membuat Beth tertusuk besi beton. Buddy dan Baby bertengkar. Seketika polisi datang dan Baby lari untuk meloloskan diri dari polisi dan juga Buddy. I moved. Ketika Baby mencuri mobil untuk melarikan diri dari kejaran polisi, secara bersamaan, mobil Baby menabrak mobil yang dikendarai oleh Buddy dan Darling. Kemudian Buddy dan Darling berusaha melarikan diri, namun mobil yang mereka kendarai tidak mau menyala. Darling pun turun dari mobil untuk memberikan perlawanan kepada polisi, dan Darling pun tewas dalam aksi tembakan tersebut.
Kemudian Baby kembali ke rumahnya dengan mobil yang berhasil dia curi untuk menjemput Joe, lelaki yang tinggal dengan Baby. Dan Joe pun dititipkan oleh Baby agar dapat diasuh oleh keluarga orang lain. I'm sorry, ma'am. Joe. You alright? I'm so sorry. What do you have? Is Deborah there? Debbie? She's with a customer right now. B-A-B-Y, baby. Old Chevy Caprice, the whereabouts of these felons on. I like to listen sometimes to old records through the vibrations and peanut butter. Thank you. Baby pun menjemput Deborah di tempat kerjanya. Namun di sana sudah ada Buddy yang menunggu Baby. Your buddy's here. I was hoping I would catch you too. And here you are. My darling. Saat bersamaan datang polisi yang ingin ke kamar kecil. Ketika teman Deborah datang, Baby menembak Buddy dan temannya berteriak. Polisi yang mendengar tembakan dan teriakan tersebut segera masuk. Baby dan Deborah pun lari untuk meloloskan diri dari polisi. Namun polisi sudah datang ke lokasi tersebut. Setelah berhasil melarikan diri dari polisi dan Buddy, Baby dan Deborah menelpon Doc. Namun Doc sudah menonaktifkan nomor teleponnya. Baby dan Deborah pun berencanakan untuk menemui Doc lalu melakukan perjalanan. Namun mereka tidak mempunyai mobil. Kemudian mereka merampok mobil yang dikendarai oleh dua anak muda. Baby dan Deborah pun berhasil mendapatkan mobil tersebut dan menuju tempat Doc. To get out of here. I just need one thing first. And then it's just us. Yeah, Bonnie and Clyde, yo. Like Bonnie and Bonnie. Get out of the car. You hold her? Literally 5 minutes ago. Baby dan Deborah datang menemui Doc untuk mengambil rekaman yang diambil oleh Bud dan Buddy dengan menukarnya dengan barang yang hasil rampokan. Tiba di lokasi pertemuan, Deborah yang terkejut dengan kemampuan Baby dalam mengendarai mobil. It's over, kid. But I'm standing here asking for your help. There's nothing I can do for you. Setelah mendapatkan rekaman tersebut, mereka hendak pergi, namun ketika hendak keluar dari lift, Doc dan Baby dan Deborah dihalangi oleh kelompok pemasok senjata Doc yang dibunuh oleh Bud. Doc pun meminta Baby dan Deborah untuk pergi. Run. I thought I told you to run. Namun ketika mereka hendak pergi, datang Buddy dengan mobil polisi yang dikira Doc itu adalah polisi. Buddy pun menabrak Doc yang menembak dirinya hingga tewas. Baby yang melihat Doc tewas kemudian mengambil kunci mobil Doc yang terjatuh. Namun Buddy tidak melepaskan Buddy. Kejar-kejaran pun terjadi di dalam parkiran gedung dan Buddy pun tewas terjatuh dari gedung karena tertembak oleh Baby. Fuck you, buddy. You did good, kid. You know I gotta do the same. I really wish you could hear her scream. Baby pun lolos dari Buddy setelah melewati malam yang melelahkan. Bobby dan Deborah ingin pergi keluar kota, namun sebelum sampai tujuan, polisi sudah menjaga di perbatasan. Dan Baby pun menyerahkan diri dan meminta maaf kepada Deborah.
Di persidangan, Baby yang mendapatkan tuntutan hukuman maksimal 25 tahun penjara hanya mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Itu karena kesaksian Deborah Joe, lelaki yang diasuh, perempuan yang ia kembalikan tasnya ketika mencuri mobilnya, dan pegawai kantor pos yang ia minta untuk tidak masuk ke dalam kantornya. Setelah menjalani masa hukuman, Baby pun akhirnya bebas dan Deborah telah menunggu Baby di luar tahanan. Dan tamat. With regard to counts 1 through 19 in Kelpie, subject to a parole hearing after 5 years served. Got a letter, kid. A lot of great Ma songs. But we still have to get through all those baby songs first. And the road. See you later, baby.